Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Maulida dengan NIM 240, 30, 20, dan 21. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar konstruktivistik dan permasalahan rendahnya minat belajar di salah satu SD IP. Pendahuluan, minat belajar merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, terutama di jenjang sekolah dasar. Namun dalam praktiknya, sering ditemukan kondisi siswa yang kurang antusias, tidak fokus, bahkan menunjukkan sikap pasif di kelas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pendekatan pembelajaran yang tepat sangat diperlukan, salah satunya melalui penerapan teori belajar konstruktivistik. Penjelasan teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah pendekatan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuannya melalui pengalaman dan interaksi lingkungan belajar. Nah, belajar bukan hanya proses menerima informasi dari guru, melainkan proses pembentukan pemahaman berdasarkan apa yang dialami oleh siswa dari pemikirannya. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh penting. Di sini yang pertama ada Jan Piaget. Jan Piaget mengatakan anak membentuk pengetahuan melalui dua proses. Yang pertama ada amilasi, yang kedua ada akomodasi. Di sini mengembangkan tahapan perkembangan kognitif anak, termasuk tahap operasional konkret yang dialami oleh siswa SD. Nah, yang kedua ada menurut Levi-Gotsky. Ia memperkenalkan konsep zona proksimal perkembangan atau yang disingkat dengan GPT, yaitu jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dengan bantuan orang lain. Nah, di sini juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan soft-coding, bantuan bertahap. Nah, yang ketiga ada menurut Jeremy Brunner, mengembangkan metode di software learning. Siswa belajar melalui proses menemukan sendiri konsep baru. Di sini juga mengenalkan 3 tahap referentasi belajar. Yang pertama ada enaktif. Enaktif itu menggunakan dengan sistem gerak. Yang kedua ada ikonik. Ikonik dengan menampilkan gambar-gambar. Yang ketiga simbolik, menampilkan kata atau dengan simbol-simbol. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip teori konstruktivistik. Yang pertama, belajar adalah proses aktif dan bermakna. Yang kedua, pengetahuan dibangun melalui pengalaman, bukan ditransfer langsung. Yang ketiga, interaksi sosial mempercepat pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar harus mendukung eksplorasi dan diskusi. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama informasi. Nah, sekarang diimplikasi dalam pembelajaran SD. Yang pertama itu menggunakan alat peraga, media konkret yang sesuai dengan usia siswa. Yang kedua, lihatlah siswa dalam kegiatan praktik dengan eksperimen sederhana. Yang ketiga, ajak siswa berdiskusi, menyampaikan pendapat dan bekerja sama. Yang keempat, kegiatan materi dengan kehidupan sehari-hari agar lebih bermakna. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari mereka lebih mudah untuk memahaminya. Yang keempat, buat suasana kelas, mendorong siswa banyak mencoba dengan hal baru. Selanjutnya, observasi masalah pembelajaran. Dari hasil observasi masalah pembelajaran di salah satu sekolah dasar Islam terpadu, kegiatan observasi dilakukan pada kelas 4. Selama proses pembelajaran berlangsung, hasil observasinya menunjukkan yang pertama ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas di awal kegiatan. Yang kedua, materi pembelajaran disampaikan sesuai dengan kurikulum, namun belum seluruhnya disampaikan dengan kebutuhan konkret siswa. Yang ketiga, metode yang digunakan cenderung masih ceramah dan tanya jawab, belum memberi ruang luas bagi partisipasinya aktif siswa. Yang keempat, media pembelajaran hanya digunakan pada bagian pertemuan seperti menggambar atau alat bantu visual sederhana saja. Nah, namun terdapat beberapa permasalahan pembelajaran yang terlihat di lapangan. Permasalahan dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan observasi di kelas kemarin, ditemukan beberapa dinamika yang mencerminkan rendahnya minat dan efektivitas belajar. Yang pertama, siswa tidak fokus. Banyak siswa yang memperhatikan teman, bermain sendiri, atau kehilangan konsentrasi saat guru menjelaskan. Nah, hal ini terjadi karena guru lebih dominan berbicara dan siswa tidak diajak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa kurang aktif. Hanya sedikit siswa yang menjawab pertanyaan atau bertanya. Nah, mayoritas siswa bersikap pasif karena
pembelajaran bersifat satu arah tanpa diskusi atau aktivitas kelompok. Yang ketiga, siswa sulit memahami konsep. Nah, beberapa siswa mengalami kesulitan untuk memahami materi terutama karena tidak ada media konkret atau pengalaman langsung. Nah, guru belum secara rutin menggunakan alat peraga atau kegiatan praktik dukungan pemahaman. Kaitan dengan teori konstruktivistik, permasalahan yang ditemukan di atas itu sangat relevan untuk dianalisis melalui teori belajar konstruktivistik karena teori ini menekankan bahwa siswa harus aktif membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman langsung. Nah, di sini ada menurut Piaget, anak SD berada pada tahap operasional konkret. Mereka butuh media nyata dan aktivitas eksploratif agar dapat memahami materi. Nah, di sini ada pun menurut Vygotsky, interaksi sosial dan subcoding sangat penting untuk membantu siswa perkembangan dalam zona proklamasinya. Nah, jika pembelajaran hanya bersifat ceramah, siswa akan pasif dan cepat kehilangan perhatiannya. Solusi berdasarkan teori konstruktivistik. Yang pertama, gunakan model scope learning dan project based learning. Ajak siswa melakukan kegiatan penemuan konsep sendiri atau membuat proyek kecil yang melibatkan kerja kelompok. Yang kedua, libatkan media dan alat peraga konkret, misalnya menggunakan benda nyata seperti gambar, video, pembelajaran, atau simulasi sederhana. Yang ketiga, aktifkan interaksi siswa, buat kegiatan diskusi berpasangan, kelompok kecil, atau permainan edukatif. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Nah, di sini guru memberikan bimbingan terhadap subcoding, bukan hanya menjelaskan panjang lebar saja. Analisis teori dan solusi. Kaitan teori konstruktivistik dengan masalah, yaitu karena teori konstruktivistik ini sangat tepat digunakan untuk mengatasi rendahnya minat belajar di salah satu SD Islam terpadu karena yang pertama, ia menekankan pentingnya pengalaman belajar langsung. Yang kedua, mendorong aktivitas kolaboratif yang sesuai dengan kebutuhan sosial siswa SD. Yang ketiga, menyediakan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, ada analisis berdasarkan teori. Di sini ada masalah dan penjelasan teori konstruktivistik. Masalah pertama yaitu siswa kurang perhatian. Penjelasan berdasarkan teorinya yaitu kelas perlu dihidupkan dengan aktivitas menarik dan partisipasi. Yang kedua, siswa kesulitan memahami materi. Nah, di sini penjelasannya butuh penggunaan media konkret dan alat bantu visual. Yang ketiga, kelas terlalu ramai. Penjelasannya siswa perlu dilibatkan dalam kerja kelompok dan peran aktif. Yang keempat, siswa pasif dalam diskusi. Nah, penjelasannya perlu adanya pembiasaan tanya jawab atau reward. Nah, solusi yang disarankan, yang pertama ada strategi pembelajaran. Gunakan discovery learning, siswa diberi tugas menemukan jawaban dari pertanyaan sederhana. Terapkan project based learning, itu seperti membuat project, alat peraga, atau mini drama. Menggunakan pendekatan konkret ke abstrak agar lebih mudah memahami. Yang kedua, ada penggunaan media seperti alat peraga, kartu konsep, model, atau blok pecahan, video pendek, animasi, atau permainan interaktif. Adapun LKS eksploratif yang mengajak siswa berpikir dan mencoba. Yang ketiga, pendekatan guru. Guru perlu menjadi fasilitator aktif yang memberi dukungan terhadap discovery, yang memberikan pertanyaan memicu, memberi ruang siswa untuk berpikir mandiri, memberi penghargaan dapat keaktifan siswa agar semangat meningkat. Yang keempat, ada pengelolaan kelas. Nah, di sini membuat aturan belajar kelompok yang jelas seperti bagi siswa dalam tim, memicu untuk membahas bergiliran, atau terapkan sistem poin atau reward harian untuk mendorong keterlibatan. Nah, di sini ada foto kegiatan yang sedang melakukan observasi dalam salah satu SD Islam terbaik. Yang terakhir ada penutup. Teori konstruktivistik merupakan pendekatan yang sangat relevan dalam menjawab tantangan rendahnya dengan belajar siswa SD dengan mengubah peran guru dari memberi informasi menjadi fasilitator serta mengajak siswa aktif membangun pemahamannya sendiri melalui pengalaman kerja kelompok. Suasana kelas akan menjadi lebih hidup, interaktif, dan bermakna. Penerapan teori ini salah satu SD Islam terpadu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi siswa secara menyeluruh.